Berbekal sebilah pisau dan tekad yang bulat karena lapar, aku menerobos kegelapan malam. Aku tak peduli lagi pada apapun. Perut anak-anak dan istriku lebih penting ketimbang urusan moral dan tetek bengek soal kebajikan. Aku tak takut. Aku tak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Pandemi karena virus jahanam telah merenggut banyak dariku. Pekerjaan, peluang, tabungan, semua sudah habis. Di dekat sebuah persimpangan jalan yang sepi, aku bersembunyi di balik sebuah pohon besar, menunggu mangsa. Tak lama kemudian, kulihat sebuah mobil berhenti tepat di seberang jalan. Seorang lelaki turun, memeriksa bannya yang kempes. Dapat kulihat, istri dan anak lelaki itu menunggu dengan cemas di dalam mobil. Ini kesempatanku. Aku siap beraksi. Tapi tiba-tiba, kulihat 2 sepeda motor menghampiri mereka. Mereka berboncengan, dan penumpang yang di belakang turun, mengeluarkan senjata tajam, samurai dan golok, lalu dengan brutal menyerang lelaki itu. Gawat. Kemudian salah seorang dari mereka mengambil batu, bermaksud memecahkan kaca mobil. Mereka ingin masuk ke dalam mobil itu. Entah apa yang melintas di kepalaku. Aku berteriak, "Hei! Rampok! Rampok! Tolong! Ada rampok! Ada rampok!" Kemudian entah dari mana datangnya, muncul segerombolan orang datang di belakangku. Aku semakin percaya diri. Lalu kami berlari menyerbu bajingan-bajingan itu. Tapi sampainya di sana, orang-orang yang bersamaku malah memegang tanganku, memegang kakiku. Mereka berbalik menyerangku, menghantamku, mengeroyokku bersama dengan 4 bajingan itu. Bahkan istri dan anak-anak lelaki itu turun dari mobil, ikut mengeroyokku. Aku dihantam habis-habisan, disayat, ditebas. Aku terkapar berlumuran darah. Ternyata aku cuma mimpi. Lega rasanya. Tiba-tiba ku dengar dari luar, istriku berteriak. Lalu kulihat asap mengepul dari celah-celah pintu dan lubang angin di kamarku. Istriku berteriak semakin histeris. Aku lompat, ku buka pintu kamar. Ternyata rumah kami terbakar dan istriku tergeletak. Dia sudah pingsan. Aku angkat, aku bawa keluar jauh dari rumah. Lalu sesampainya di lapangan bulu tangkis, ku titipkan istriku pada warga. Aku kembali masuk ke dalam rumah menyelamatkan anak-anakku. Sesampainya di kamar, kulihat anak-anakku tertidur dengan lelap. Aku angkat mereka, ku bawa keluar. Sesampainya di luar, istriku yang sudah siuman pingsan lagi karena melihatku ternyata membawa bantal guling, bukan anak-anakku. Aku semakin panik, api semakin membesar. Aku tidak punya pilihan. Aku masuk kembali ke dalam rumah. Aku cari anak-anakku, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Pandanganku terhalang oleh asap. Lalu terdengar suara bergemuruh. Aku tak sempat menghindar. Atap rumahku roboh. Aku terbangun di kamar yang sejuk dan rapi. Tempat tidurku, meja rias istriku, semua perabotan, pintu, jendela, gorden, semua, dinding, semua berwarna putih. Jangan-jangan aku sudah mati.
Innalillahi. Kemudian kudengar suara anak lelakiku berteriak kegirangan. Aku ngibrit keluar. Aku buka pintu kamar. Ternyata anak lelakiku sedang joget-joget. Dia kegirangan. Dia habis menyaksikan rekaman pertandingan sepak bola. Tim kesayangannya menang. Ia langsung menomprokku. Papa, papa, tim kesayangan kita menang, papa. Tim kesayangan kita menang. Aku peluk anakku erat-erat. Aku bersyukur. Ternyata aku masih hidup. Lalu aku berjalan ke dapur. Di sana aku temukan anak perempuanku dan istriku sedang memasak. Tapi aku masih terheran-heran dengan semua kemewahan ini. Kubuka pintu kulkas. Buah-buahan, makanan dan minuman kesukaan keluarga kami lengkap, tersusun dengan rapi. Aku curiga, jangan-jangan aku masih berada di alam mimpi ini. Ya, aku pasti masih berada di alam mimpi. Lalu ku ambil buah-buahan, makanan dan minuman dari kulkas. Ku ambil sembako dari kamar. Ku ambil uang secukupnya dari brankas di kamarku. Aku bagi-bagikan ke seluruh tetangga-tetanggaku yang ku anggap kurang beruntung. Semua pedagang keliling yang lewat, tukang sayur, tukang gorengan, pengamen, bahkan pengemis. Aku berikan uang. Aku berikan sembako. Ada perasaan lega saat melakukannya, walaupun hanya dalam mimpi. Kemudian anak lelakiku protes. Papa, masa dikasih-kasihin semua sih, Pak? Nanti kalau kita kekurangan gimana, Pak? Nah, perut kita itu terlalu sempit untuk menampung apa yang kita punya. Dan alam raya terlalu luas untuk kita nikmati sendiri. Udah, tenang aja kamu. Nanti papa beliin lagi, ya. Lalu ku ajak mereka belanja. Ku belikan semua yang mereka inginkan. PS5, smartphone terbaru, pakaian, perhiasan, boneka-boneka, semua aku berikan. Mereka kegirangan. Sesampainya di rumah setelah mandi, aku duduk di teras, menikmati secangkir kopi dan cerutu Kuba. Aku sadar, mimpi yang indah ini akan berlangsung dengan singkat. Karena aku sadar ini mimpi, sebetulnya aku bisa saja melampiaskan kebencian dan amarahku pada orang-orang yang aku tidak suka. Mereka yang hidup seenaknya, korup, serakah, rakus, pelit, plagiat, dan lain sebagainya. Tapi tidak. Mimpi yang indah ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengumbar kebencian dan amarah. Bahkan, sesaat ketika aku ingin tidur, seekor nyamuk menempel di kakiku. Aku biarkan. Minumlah sayang, hisap darahku, hiduplah kamu. Azan subuh berkumandang. Aku terbangun dengan perasaan yang segar luar biasa. Kemudian, adegan-adegan dari mimpi-mimpiku semalam berkelebatan di kepalaku. Aku berusaha menangkapnya, mengumpulkannya satu persatu, menyusunnya, berusaha untuk menyimpulkannya. Tapi tidak bisa. Tapi kelebatan-kelebatan dari mimpiku semalam menyisakan sebuah perasaan. Sebuah perasaan yang kemudian mengantar bibirku mendarat dengan lembut di kening istriku dan kedua anak-anakku yang masih tertidur.
Kemudian